Pura-pura cerai demi hindari denda LPDP. Siapa yang gak geger? Seorang alumni LPDP, Dwi Sasetyaning Tias, mendadak jadi buah bibir netizen. Isunya gak main-main, dia diduga pura-pura cerai demi menghindar dari kewajiban kembali ke Indonesia dan denda fantastis 6 miliar rupiah. Buat yang belum tahu, penerima beasiswa LPDP itu wajib balik dan mengabdi di tanah air. Kalau melanggar, ya harus ganti rugi. Nah, isu yang beredar menyebutkan kalau Dwi dan suaminya sengaja bersandiwara pisah supaya bisa tetap tinggal di luar negeri tanpa kena penalti. Beberapa media menyebut akun media sosialnya sudah menghilang di telan bumi setelah kasus ini meledak. Tapi benarkah begitu? Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata jejak digital nggak segampang itu dihapus. Beberapa akunnya dilaporkan masih bisa diakses meski dalam mode privat atau sempat aktif kembali. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini taktik cooling down biar netizen lupa ataukah ada pembelaan yang sedang disiapkan? Pasalnya, uang 6 miliar itu bukan jumlah kecil. Itu uang rakyat yang dipakai buat pendidikan. Menurut kalian, ini murni masalah pribadi atau emang taktik licik buat nyakali negara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow untuk update selanjutnya. Nah itu ya guys ya, sosok Dwi Sasetyaning Tias dan suaminya yang dikabarkan akan melakukan pura-pura cerai teman-teman. Demi tidak ditagih uang LPDP sebanyak 6 miliar rupiah teman-teman. Namun saya juga belum mengetahui ya, apakah dengan perceraian antara Dwi Sasetyaning Tias dan suaminya akan menggugurkan tanggung jawab suaminya untuk mengembalikan uang LPDP, uang rakyat yang digunakan untuk biaya pendidikannya di luar negeri, atau tidak ada kaitannya teman-teman. Namun video ini viral di media sosial dan menjadi isu baru ya, terkait masalah sosok Dwi Sasetyaning Tias yang bangga anaknya menjadi warga negara Inggris dan menganggap seolah Indonesia ini adalah negara yang tak layak untuk dihuni teman-teman. Lantas bagaimana nih pendapat kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah dengan adanya perceraian antara Dwi Sasetyaning Tias dan suaminya, Arya Iwantoro akan menggugurkan tanggung jawab suaminya untuk mengembalikan uang LPDP yang dikabarkan totalnya mencapai 6 miliar rupiah teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pas Tias lagi minta maaf ke publik setelah drama panjangnya yang penuh dengan denial itu, ada yang ngirim SS komentar nih ke gua. Banyak banget. Dan satu orang yang ngebelain itu adalah Ciki Fauzi. Jadi dia bilang kayak gini nih. Nah, jadi keinget nih, pantas sama-sama denial, kok sifatnya sama ya. Apalagi gue teringat waktu si Ciki itu motong-motong pembicaraannya Dewi Persik waktu itu. Coba lihat video ini. Kamu ikuti semuanya. Aku tidak melakukan hal yang salah. Ciki, izin sebentar. Ini, Ini ada postingan ya? Kita di Dakar Madinah. Dari sini aja udah fitnah. Aku Dakar Mekah. Ya, sebentar sayang. Kita baca dulu ya. Sedangkan keseluruhan diklat berlangsung selama 20 hari. Dan juga ada influencer lain yang masuk di hari yang sama. Sebentar sayang. Nah, ingat ya, sebagai manusia yang dibekali ilmu, saya cuma mau berpesan, cuma mau bilang, kulil hakko walau kana murron. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Jadi paham kan sekarang? Masa nggak paham? Penerima LPDP yang kemarin viral ternyata didalami oleh netizen ada hubungannya dengan tokoh yang dahulu diperiksa oleh KPK. Jadi ada dugaan masuk ke dalam lingkaran koruptor. Masalahnya adalah wanita ini pernah mengungkapkan dirinya dengan suaminya berasal dari keluarga yang sederhana yang berjuang dari nol. Namun pada faktanya, mertuanya adalah mantan pejabat tinggi dengan aset miliaran rupiah. Suami dari Tias yaitu Arya Iwantoro adalah anak dari Syukur Iwantoro. Nah jadi Syukur Iwantoro ini adalah mantan pejabat eselon 1 di Kementerian Pertanian, pernah menjabat sebagai Dirjen Peternakan dan Sekjen Kementan. Dahulu pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam beberapa kasus besar, seperti kasus suap impor daging sapi di tahun 2013 dan impor bawang putih di tahun 2019. Dan sebelumnya Tias memang sering membangun narasi bahwa ia berasal dari keluarga yang biasa aja dan berjuang dari nol teman-teman. Tapi pada faktanya mertuanya adalah pejabat tinggi loh. Narasi yang diberikan oleh mereka justru kontradiktif. Pada intinya sang suami Arya Iwantoro diwajibkan mengembalikan seluruh dana beasiswa S2 dan S3 serta bunganya diperkirakan mencapai 7,7 miliar rupiah. Kalian pernah denger gak sih komentar kayak gini? Elah boykot gak bakal ngaruh kali. Bener sih. Elah mbak, gua kira lu bisa ngelepas dari Indonesia. Kemarin kan lu mengatakan bahwa diri lo itu cukup aku saja yang menjadi WNI, anak aku jangan. Tapi ketika saya melihat video ini dan Mbak ini menggunakan narasi berbahasa Indonesia, itu terbukti Anda masih butuh Indonesia, butuh atensi masyarakat Indonesia, butuh audiens masyarakat Indonesia, butuh viewersnya orang Indonesia. Ya kalau Anda mengatakan seperti itu, harusnya Anda lepasin dong semuanya.
Ya, Anda membuat narasi menggunakan bahasa Inggris, penontonnya yang ada di sana gitu loh. Ya kalau seperti ini sih, seperti mohon maaf nih ya, menjilat ludah sendiri. Lagi-lagi kita belajar jejak digital itu nyata dan bahaya. Belakangan ini kasus-kasus yang viral pasti terkait dengan orang-orang yang mengatakan atau melakukan hal yang salah dan mengupload atau diupload di medsos. Contohnya kasus beasiswa LPDP, kasus sahur mengganggu waktu tidur, kasus kuliah itu sia-sia, dan sekarang yang lagi viral ada rekaman mahasiswa yang maki-maki neriakin polisi, dan satu lagi mahasiswa yang mencoreti kain sorban yang dipakai oleh polisi. Posisi aku di sini bukan untuk menghakimi siapa yang salah dan yang benar ya. Aku mau bilang ini sekali aja, tujuan video ini bukan buat itu. Aku lebih mau ngebahas di era digital sekarang, hati-hati dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, karena semuanya bisa viral. Dan viral itu bukan lagi satu kebanggaan karena lo bisa aja viral untuk alasan yang salah. Contohnya terkait rekaman demo mahasiswa yang lagi viral, baca komen aja aku langsung nemu nama, tanggal lahir, dan jurusan kedua mahasiswa yang lagi viral tersebut. Dan semakin viral, akan semakin banyak informasi yang terbongkar yang akan merugikan mereka berdua. Ada perkataan diam itu emas, ya nggak selalu, tapi kadang kita harus tahu kapan untuk diam dan kapan untuk membuka mulut atau beraksi. Kalau lo mau melakukan atau mengupload hal yang kontroversial yang akan memunculkan perdebatan, mungkin bisa dipikir-pikir 2-3 kali, karena sampai viral, ya uploadan itu akan ada di medsos selamanya, dan itu nggak ngerugiin siapa-siapa kecuali lo. Kenapa orang-orang bereaksi dengan oknum pasangan penerima LPDP terhadap apa statementnya di internet? Kita nggak bakal bahas tentang bagaimana beritanya karena teman-teman udah pada tahu, cuman aku akan melihat ini dari dua sudut pandang. Yang pertama bahwa selamat buat penerima LPDP, buat teman-teman di sana yang sedang menjalani atau sedang mengajukan atau baru terima, karena kalian terpilih di antara banyak orang untuk bisa melaksanakan pendidikan lebih tinggi untuk melihat dunia yang lebih jauh dan lebih luar. Harusnya hal ini adalah menjadi sebuah dampak positif, bukan cuma sebagai pribadi, tapi sebagai dampak yang meluas. Karena orang-orang di sekitar akhirnya tahu bahwa kalian menerima itu dan akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih luas. Entah itu dimanfaatkan sebagai privilege-nya, seperti yang terjadi dibawa keluarganya ataupun yang lain-lainnya, tapi harusnya ini dinilai sebagai sebuah bentuk peningkatan pemahaman yang jauh lebih tinggi. Kita ngerti lah bahwa karena lebih tinggi daripada sebuah pengetahuan, orang akan lebih kritis dan menilai bahwa mungkin dalam rezim ini banyak hal-hal yang kurang tepat atau kurang baik. Tapi teman-teman harus ingat bahwa itu beasiswanya adalah bagian daripada bantuan pemerintah yang diambil atau kita bisa bilang juga diberikan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk apresiatif atau bentuk beasiswa untuk menerima pendidikan lebih tinggi. Jadi, kita wajar untuk bereaksi karena mungkin di tempat-tempat lain belum terdistribusi pendidikan yang lebih baik. Dan apalagi ini dilakukan dengan perasaan yang dalam tanda kutip angkuh, bahwa mereka ngerasa benar, mereka ngerasa berprivilege. Kita nggak mau ini dibandingkan juga dengan penganggaran yang lain, bidang yang lain, atau hal-hal yang tidak sesuai yang lain, karena jadi meluas perdebatannya. Kita akan fokus pada ini. Jadi, buat teman-teman yang menerima, selamat, karena kalian terpilih, dan aku harap kalian bisa berpendidikan yang lebih tinggi untuk dapat berdampak. Buat teman-teman yang mungkin kecewa dan marah, ingat bahwa jalan pendidikan memang sebagai bentuk berubah, tapi kalian bisa berubah lewat banyak jalan-jalan lain atau mungkin pendidikan yang non-formal. Ada satu nih kutipan, ini biar agak berat ya, dari Tan Malaka yang pernah bilang di Madilog bahwa bila kaum muda yang belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul, lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Jadi aku berharap kita semua bisa sama-sama sadar bahwa orang yang berpendidikan atau kita yang berusaha menerima pendidikan harusnya dipergunakan dengan bijak. Susah, dia tuh bebel banget ya. Jadi yang kemarin khawatir gimana ya rumah tangganya setelah dia ngomong seperti itu dan suaminya jadi ketahuan harusnya udah balik ke Indonesia, malahan dia melanggar kontraknya tentang LPDP. Gak, rumah tangganya gak kenapa-napa, karena ternyata aku lihat akun cowoknya pun sama aja, pola pikirnya sama. Jadi istilahnya gini, kamu boleh mengkritik pemerintahan, kamu boleh bilang bobrok pemerintahan, tapi please jangan pernah ngerasa ngobrol seakan-akan tuh negara kita tuh nggak pantas buat ditinggalin.
Kalau lu ngerasa negara kita bobrok, lu kan udah sekolah nih ya, suami lu udah sekolah di luar negeri, dibiayain dengan uang negara kita, uang rakyat kita, uang pajak rakyat kita. Lu ngerasa pemerintahan bobrok kan? Lu pulang, lu balik, lu benahin ini negara. Bukan malah lu bilang gak pantas tinggal di sini dan gak mau jadi warga negara sini. Sedangkan kalian aja bisa jadi orang cerdas, berpendidikan dari uang rakyat Indonesia. Ya, kita tuh udah mempercayakan uang kita untuk Anda sekolah biar cerdas dan benahin negara ini. Bukan lu malah seakan-akan oke, bebas, kita sudah dikasih sekolah, kita kasih cerdas, cuman kritik dan malah ngasih mindset bahwa anak gua nggak pantas tinggal di negara yang cukup saya aja yang jadi warga negara Indonesia. Jatuhnya nggak tahu diri, Mbak. Nggak tahu diri, wajar kalau masyarakatnya marah. Dan ternyata saya lihat lu tuh nggak ada rasa bersalah, dan kayak kalau orang yang khawatir gimana ya rumah tangganya, nggak usah khawatir, sama aja, suaminya juga sama, udah bener, mending balikin aja itu uangnya, balikin. LPDP habusin aja lah, nggak ada kontribusinya. Kata siapa? LPDP itu investasi SDM, bukan bidik misi, jadi nggak ada syarat finansial, bukan startup funding yang outputnya menciptakan 19 juta lapangan kerja. Metrik utamanya adalah seberapa banyak ilmu lulusannya diserap di Indonesia. Tapi gue ngerti kenapa lo semua kesel. Siap, bener, siap. Pasti karena oknum yang nggak balik ke Indonesia atau kontribusinya nggak jelas kan? Nah, Cina ngerti banget masalah ini. Makanya dibuat sistem dan wadah biar investasi miliaran ke luar negeri itu nggak sia-sia. Di Cina ada namanya Anja, alias China Scholarship Council. Intinya mirip banget lah sama LPDP. Sebelum daftar, awardee harus nyari orang yang punya penghasilan dan pekerjaan tetap. Kalau awardee-nya nggak balik, mampus dah tuh penjaminnya diteror sama CSC. Setelah kuliah di luar negeri, mereka wajib pulang selama 2 tahun. Bahkan bukan 2N+1 ya. Tapi Cina tahu kalau pulang doang nggak diwadahi itu nggak bakal maksimal. Makanya awardee-nya harus nyari namanya Quality Xiangdangwei atau Recommending Unit. RU ini bentuknya instansi. Kampus, kementerian, perusahaan, badan riset, tempat awardee-nya terafiliasi. Jadi ketika awardee CSC itu pulang, dia akan berkontribusi di RU-nya. Bisa dibilang awardee itu tuh nggak boleh apply beasiswa kalau nggak ada RU. Bahkan RU juga berperan dalam pemilihan jurusan, disesuaikan dengan kebutuhan strategis instansi dan negara. Kalau jurusan yang dipilih awardee itu nggak cocok, RU bisa nolak, entah ganti jurusan atau awardee cari RU lain yang mau menaungi. Kalau mahasiswa yang belum kerja gimana? Biasanya RU-nya itu kampus, dan awardee akan disarankan untuk mengambil jurusan strategis supaya ketika pulang masuk talent pool dan ilmunya diserap maksimal. Tapi dalam beberapa kasus khusus, bisa stay beberapa waktu di luar negeri, tapi harus izin ke CSC dan membuktikan value of contribution-nya. Nah, sistem tracking dan value of contribution ini yang mungkin bisa jadi bahan evaluasi LPDP. Emang nggak bisa ambil mentah-mentah skemanya, tapi bisa dievaluasi. Jangan seakan-akan jadi sekolah gratis ke luar negeri terus pulang, tapi atau return of investment. Nah, 2 konten terakhir gue itu justru ngebelain kalian biar uang pajaknya tepat sasaran. Kalian pada nyadar gak sih Mbak Saset kemana kira-kira ya? Kok nggak pernah posting-posting gitu ya kan? Aku cek di Igoy nggak ada postingannya ya kan? Di TokTok juga nggak ada, kemana kira-kira ya kan? Atau dia tuh sehat atau enggak? Kan kita bertanya-tanya netizen ya nggak sih? Kita baik loh nanyain dia sehat atau enggak gitu maksudnya. Atau dia tuh lagi kegembiraan, lagi seneng memandangi paspor anaknya yang WNA itu. Atau jangan-jangan lagi pusing memikirkan bayar denda gitu ya kan? Kita bertanya-tanya gitu ya, kemana Mbak Saset kira-kira? Lo tau nggak, CSR di kantor gua itu juga ngebuat hal-hal kayak gini. Kak izin stage, dan sebenarnya gue udah pernah ngomongin ini di IG story gue, tapi gue tergelitik untuk bikin kontennya juga di sini. So here we go. Punya pengalaman 3-4 tahun bekerja di perusahaan non-profit. Gue udah kerja di NGO yang punya orang Indonesia yang beroperasi di Indonesia. Gue udah kerja di NGO yang punya orang luar negeri yang beroperasi di Indonesia juga. Gue udah kerja di perusahaan corporate foundation yang punya program CSR yang tadi kakak sebutkan. Dan additionally gue udah pernah kerja juga di perusahaan for profit sebenarnya, tapi bekerja di bidang sustainability dan environmentalism yang mirip-mirip kayak Green Movement Indonesia tadi. Ada beberapa hal yang pengen gue sebutkan sebenarnya. Yang pertama adalah menurut gue aneh untuk seseorang membandingkan program CSR perusahaan dengan program NGO yang perseorangan atau yang didirikan oleh seseorang. Yang pertama, alasan paling simpel adalah emang menurut lo perusahaan itu bikin program CSR karena mereka peduli sama rakyat? No. Aim utama kenapa korporasi itu biasanya bikin program CSR adalah untuk memotong pajak.
Yes, dan aneh untuk membandingkan program CSR perusahaan versus NGO perseorangan gitu ya, karena sangat berbeda. Yang pertama sangat berbeda dari segi budget. Corporations itu budgetnya mereka MM-an untuk program CSR kayak gini. Why? Karena mereka revenue-nya triliunan. So, it doesn't make sense kalau misalnya mau dibandingin dengan impact apa yang dibikin sama NGO punya perseorangan kayak gitu. Yang kedua berbeda dari segi resource, dari segi reach. Mereka punya banyak banget, corporation punya banyak banget capital untuk kayak menjangkau seluruh antero Indonesia. And mind you, bahkan dengan resource yang mereka punya, they also nggak ngelakuin program CSR satu Indonesia kok. Mereka pasti fokus ke regional atau provinsi tertentu doang. Yang ketiga sangat berbeda dari segi cost yang harus ditanggung negara. Dan ini gue ngebahas hitung-hitungan ekonomi because orang-orang bilang kalau misalnya yang dapat LPDP itu kan mereka sudah didanai sekian M bla bla whatever. Mereka cuma didanai berapa? 2-3 M per orang. Anggap aja kayak gitu. Tapi let's say dibandingin sama perusahaan FMCG bikin program CSR. Environmental cost yang ditanggung negara dan kita tanggung sebagai rakyat itu jauh lebih besar dibanding 2-3-4 M yang anak-anak LPDP ini dapat kayak gitu. Karena perusahaan ini nggak mikirin soal daur ulang plastik atau misalnya mereka ngebabat hutan atau suatu hal, itu cost-nya jauh lebih besar daripada yang didapatkan anak-anak PDP ini perseorangan. Jadi sebenarnya aneh untuk dibandingkan. But anyways, gue ada satu take lagi yang pengen gue omongin, tapi ini udah lebih daripada waktu yang gue set up. I will make it in another video and thank you for watching. Sebenarnya ya, ini tuh udah terjawab sejak hari pertama kalian daftar. Karena dulu waktu apply, kalian semua nulis esai kontribusi kan. Kalian juga pasti jelasin kan setelah lulus mau ngapain, mau berdampak di bidang apa, dan kalian juga pasti nulis mau menyelesaikan masalah apa di Indonesia. Itu bukan karangan bebas tanpa makna kan, tapi itu komitmen yang kalian tulis sendiri dengan sadar loh. Jadi ya kontribusi yang diharapkan ya simple sih, wujudin aja apa yang sudah kalian tulis di esai. Kalau setelah lulus ngerasa nggak sanggup buat ngewujudin kontribusi itu, ya pertanyaannya jadi balik lagi dong. Terus dulu kenapa kalian nulis itu? Buat apa? Cuma biar lolos seleksi? Formalitas? Atau emang bener-bener niat? Kalian tuh harus ingat ya kalau LPDP itu bukan hadiah. Itu tuh investasi negara loh. Yang artinya ada tanggung jawab moral. Bukan cuma administratif. Dan kalau untuk soal kritik dari netizen tuh biasanya menghujat kalau emang benar-benar salah. Misalnya aja nggak balik tanpa alasan yang jelas. Atau nggak pegang komitmen. Intinya kontribusi itu bukan soal pembuktian ke netizen. Itu soal integritas sama apa yang dulu kalian tulis dan janjikan sendiri. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan... Nah, ini loh, akibat kesongonganmu membuat narasi seperti ini, sehingga tanpa kau sadari narasimu ini menghina Republik Indonesia. Kamu dengan seenaknya mempertunjukkan kesongonganmu kepada netizen, sehingga kamu dihujat habis-habisan oleh netizen. Ya jangan marah. Ini kan akibat ulahmu sendiri. Jangankan netizen, Purbaya ya menyuruh kamu untuk mengembalikan uang beasiswa LPDP beserta bunga-bunganya. 2 miliar sekian. Makanya punya mulut ya itu dijaga. Kalau mau upload dipilah-pilah dulu, dipikir gitu loh. Nah sekarang kamu ingin melaporkan yang menurutmu netizen yang memfitnah, ya itu akibat ulahmu ini loh. Akibat ulahmu ini. Siapa sih yang tidak geram? Wong kamu kesana menggunakan uang negara dan kamu mungkin tidak mengakuinya. Itu kan suami saya kesana itu karena saya menikah dengan suami saya, ikut suami. Gak urusan ya. Pak Mahfud juga menanggapi ocehanmu ini. Hotman Paris akan meminta Pak Presiden untuk mencabut warga negaramu. Mungkin Hotman Paris akan menyomasi kamu juga. Rasakno kon. Hotman Paris loh. Wis ditagih ya. Karo Pak Purbaya ditambah meneh Hotman Paris hanya gara-gara kata-kata ini. Dan lebih parahnya lagi sekarang penerima beasiswa ya diteliti, diawasi, dicek lagi
siapa-siapa yang memiliki terkaitan dengan beasiswa LPDP yang tidak mengikuti prosedur akan ditindak. Nah, ya gara-gara omonganmu iki membuat semuanya jadi ikut diawasi. Ya untung ya ini sudah jalan Tuhan kali ya. Mungkin selama ini LPDP yang dapat banyak yang tidak pulang. Nah gara-gara omonganmu ini ya jadi kebongkar semuanya. Siap-siap nih. Terus udahlah, kamu minta maaf aja. Ya sudah, kamu minta maaf secara tertulis. Harusnya kamu tuh minta maaf secara live seperti ini. Sesuai dengan apa yang pernah kau narasikan ini seperti itu. Kamu bisa songong seperti itu, harusnya kamu minta maaf itu secara live seperti ini. Ya, jangan gur tulisan tok. Kamu ingin melaporkan yang memfitnah, ya itu juga Pak Hotman Paris laporkan juga, Dang laporkan juga. Nah, Pak Hotman Paris juga menindaklanjuti ya kata-katamu ini. Beliau akan menyomasi kamu loh. Nah, nangis lu. Ya. Gini masih juga kamu berkoar-koar. Lebih baik saya sarankan diam. Selama kamu terus berkoar-koar tidak menerima kesalahanmu, ya itu nanti akan berkepanjangan. Lebih baik minta maaf secara live seperti ini, video bersama suamimu kek, sopo kek gitu loh. Nah kamu malah koar-koar yang membuat netizen yang malah geram gitu loh Mbak ya. Jadi pinter-pinterlah memilah-milah. Kalau seperti ini kamu masih ya terus untuk menggunakan emosionalimu ya, yuk tambah dirujak weh. Awalnya nggak mau komen tapi nggak tahan pengen komen juga guys. Buat yang udah berhasil tinggal di luar negeri ataupun kerja di luar negeri, aku pun appreciate sama kalian. Tapi kalian jangan norak jadi jeglekin Indo ya. Karena jujur aku mungkin udah ke 50 negara mungkin ya, tapi itu pun tidak buat aku kepengen pindah ke luar negeri. Karena walaupun luar negeri itu enak, tertib, bersih dan lain-lain, tapi tetap aja ada kekurangannya loh. Dulu anak aku pernah aku bawa ke UK, dan di UK itu anak aku kena sakit muntaber. Jadi selama 1 minggu itu nggak makan. Akhirnya aku paksa ke dokter. Itu pun susah banget guys cari dokternya. Ternyata kalau nggak urgent amat itu dokter kagak mau ditemuin. Setelah Google sana sini, akhirnya ada satu klinik yang buka dan mau terima. Itu pun ngantrinya 1 harian. Jadi 1 hari itu yang mestinya aku jalan-jalan dibuang hanya untuk ngantri. Dan dokternya bilang, ini aku harus observasi 1 hari lagi supaya aku tahu anak kamu sakit apa. Akhirnya anak aku nambah lagi 1 hari lagi di IGD. Dan itu tahu nggak kamu bilnya berapa? 40 juta. Dan karena aku turis ya aku harus bayar ya. Aku kan bukan citizen mereka. Mungkin kalau citizen kan semuanya gratis ya. Tapi banyak banget orang sana yang mampu. Mereka tuh pakai asuransi swasta. Karena kenapa? Karena nggak tahan untuk ke dokter itu ngantrinya pakai gitu. Dan bahkan ada yang harus waiting list mungkin 2 atau 1 bulan. Dan aku ngeliatnya ya, untuk sistem mereka di sana itu emang medical itu dibuat semahal itu sehingga orang-orang tuh kayaknya harus tergantung sama pemerintah nggak sih? Aku kurang tahu kalau di sini tuh BPJS ngantrinya selama itu nggak sih? Pas gue wawancara, gue ditanya sama profesornya, kontribusi kamu buat negara selama ini apa? Gue jawab jujur dong, gue ceritain yang udah gue lakuin. Gue buat software, gue ada project IT, bantu-bantu UMKM. Zaman dulu gue udah bantu buatin WordPress sederhana buat mereka. Tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang itu semua bullshit dan gue mencari keuntungan. Loh, kalau nggak mencari keuntungan terus gue hidup dari mana? Kan gue memang belum masuk LPDP. Kan gue memang masih profesional mencari uang. Jadi portofolio gue itu nggak dipandang sama sekali. Dan yang paling wow, paling gong, pas gue bilang mau ambil S2 di UI, profesornya bilang, saya ini profesor UI, kamu kenal saya enggak? Ya enggak kenal lah Pak, emang lu siapa? Emang lu Raffi Ahmad gua harus kenal? Kan enggak gitu caranya, itu kan enggak objektif, itu subjektif banget loh. Jadi kalau yang kenal nanti diterima, kan enggak boleh. Gua juga di kondisi anak guru dulu, gua enggak punya koneksi ke Kemenkeu, gua enggak punya bapak yang pejabat kementerian, gua enggak punya mertua yang eksekjen kementerian. Tapi gua ditanya macem-macem, diujinya udah kayak interogasi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Ini karena banyak di FYP saya, jadinya sebetulnya nggak mau komen. Cuman jadinya kepengen juga karena saya kebetulan juga pegang paspor Australia, udah 15 tahun. Pas sekali barengan sama saya kepikiran
kepengen ngurus kitas. Kok ada video begini? Baru 1 paspor udah bangganya minta ampun. Anak-anak saya semua paspornya sini juga nggak ada ngomong apa-apa. Tapi itu ya mungkin karena kayak orang OKB ya. Jadi baru aja dapat begini udah bangganya minta ampun. Dan itu meluap-luap kesannya. Sama dengan orang baru beli tas branded 1, waduh, pamernya ke semua orang. Kalau bisa seluruh dunia tahu. Kalau orang yang sudah punya tas puluhan mah udah bolak-balik beli, begitu udah kayak kacang goreng. Biasa. Udah bukan hal yang luar biasa lagi. Tapi ya gimana ya? Kesannya kayak katrok gitu. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu banyak, yang sukses juga banyak. Namanya dunia ya, ada yang kaya lebih kaya, ada yang sukses lebih sukses. Tapi kalau bangganya sampai nggak ketulungan gitu, yang bikin gemes netizen gitu. Saya aja kadang-kadang mikir juga, kalau bolak-balik pulang ke Indonesia ngurus kitas, gimana caranya? Masa pulang ke negara sendiri harus beli visa? Terus kangennya ke Indonesia itu juga nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Semua tinggal di mana-mana tuh juga sama. Mau tinggal di sini, di Europe. Sebetulnya baru aja UK. Kalau orang mau sok-sokan ya sebetulnya, baru juga UK. Saya ini nurse di sini. Saya tahu juga orang-orang UK banyak yang kepingin datang ke Australia untuk kerja di sini karena memang lebih baik di sini. Jadi sebetulnya bukan masalah apa ya. Saya nggak mau ngebanding-bandingin negara apa. Tinggal di mana-mana sama, di Indonesia sama. Cuman kalau orang sudah sombong begitu, kita kan baru tinggal di mana sih? Kota mana sih? Baru kota kecil begini begitu. Nah, jadinya itu banyak mengundang hujatan. Tapi memang ada baiknya. Jadi dia terkenal. Nggak tahu terkenalnya itu dari segi apa juga nggak tahu. Cuman yang lain-lain juga kena imbas. Orang-orang yang maunya belajar, maunya kembali ke Indonesia, mengabdi, jadinya dipersulit. Ya, kembali lagi semua itu kan kayak mata pedang ya. Jadi ada sisi baiknya juga. Government jadi introspeksi. Mana-mana yang baik, mana-mana yang enggak. Ya, saya flashback aja. Saya dulu juga kepengennya melahirkan anak itu di Indonesia, bukan di luar. Karena di sini melahirkan anak di sini tuh ribet. Urusan sendiri. Kalau di Indonesia kan enak, ada babysitter, ada mama, ada saudara. Jadi kita kayak princess. Coba di sini bayar pembantu, habis tuh juga uang. Repot. Kerja makan di luar juga mahal. Kalau enggak kita pinter-pinternya saving money. Kalau di Indonesia mah mau makan luar tiap hari juga bisa. Jadi jadi ngakak aja sendiri orang baru dapat paspor 1. Kalau semua paspor sekeluarga gimana bangganya deh. Tapi ya udahlah, itu bukan urusan saya. Saya cuman gimana ya, pasnya aja saya kepingin ngurus balik ke negara Indonesia. Ini malah ada orang lain yang bangganya minta ampun. Tapi ya it's up to them, their life. Anyway, have a good one.